Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dimudahkan segala urusannya, dilancarkan juga rezekinya. Amin. Tetap semangat. Senangnya bisa kembali lagi bergabung dengan teman-teman semuanya, bisa menemani teman-teman di rumah yang sedang beraktivitas, yang sedang di perjalanan ataupun sedang bekerja. Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah aku masih bisa berbagi, masih bisa share lagi kegiatan aku, tentunya kegiatan positif yang insya Allah bisa menyalurkan energi positif pula buat teman-teman di rumah. Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman. Kegiatanku kali ini aku awali di dapur dan sedang mencuci piring. Kegiatan ibu rumah tangga begini terus ya teman-teman, setiap hari berulang, diulang lagi dan diulang lagi. Tapi semuanya insya Allah akan mendapatkan imbalan yang setimpal kan ya teman-teman, asalkan syaratnya kita ikhlas melakukan kegiatan seorang ibu rumah tangga. Kalau kegiatan ibu rumah tangga yang tanpa ART, yang pastinya sibuk banget ya, dari mulai bangun tidur sampai kita tertidur lagi, kegiatan itu sebenarnya tidak ada habisnya. Bangun tidur nih, kita biasanya seorang ibu itu bangunnya lebih awal dari yang lainnya gitu ya. Kita bangun lebih awal, menyiapkan perbekalan anak-anak yang buat untuk sekolah, yang pastinya kita menyiapkan yang pertama nih buat sarapan anak-anak, menyiapkan bekal sekolah juga, terus menyiapkan baju anak-anak nih, hari ini mau pakai baju apa, seragam apa nih di hari ini. Tentunya kita juga pasti menyiapkan semuanya, untuk air minum, bekal sekolah, jajanan anak-anak, semuanya itu seorang ibu yang dilakukan di pagi hari. Nah, kebetulan teman-teman, alhamdulillah untuk 1 minggu ke depan ini aku nih kegiatannya lebih agak sedikit santai gitu ya di dapurnya. Jadi tidak begitu pusing untuk memberikan bekal anak-anak di sekolah. Karena apa? Karena untuk seminggu ke depan ini anak-anak pulang lebih pagi, di tanggal 4 kemarin sampai nanti hari Jumat itu ada ulangan asesmen semester akhir di semester pertama. Jadi ini adalah ulangan semester pertama ya teman-teman. Semoga buat teman-teman di rumah juga yang anak-anaknya sedang melakukan kegiatan asesmen atau sedang ulangan akhir semester, semoga dimudahkan, dilancarkan, dan anak-anak bisa mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai dengan yang diinginkan kita semua. Tapi gitu ya teman-teman, kalau anak-anak ulangan itu, yang ulangan tidak hanya anak saja, ibunya juga ikutan ulangan ya enggak sih ya. Pastinya kita juga bingung, pusing gimana nih caranya membagi waktu supaya kita juga bisa mengajarkan pelajaran atau mengajarkan anak untuk untuk mendampingi anak-anak belajar agar besok ulangannya bisa mengerjakan dengan baik. Nah, biasanya sih kalau dari sekolahan alhamdulillah kita diberikan kisi-kisinya ya teman-teman. Jadi anakku itu alhamdulillah kalau pas mau ulangan dari gurunya nih dikasih kisi-kisi. Jadi untuk belajarnya itu bisa fokus, bisa satu materi, bukan satu materi sih, maksudnya kita bisa fokus dengan materi yang dikasih sama gurunya gitu. Biasanya kalau tanpa kisi-kisi kan kita global nih, semua satu buku kita pelajari semuanya. Cuman kalau ini alhamdulillah dikasih kisi-kisinya, di bab ini halaman sekian, kalau enggak bab ini tentang ini, jadi kita bisa memilah-milah pelajaran yang akan diujikan besok gitu teman-teman. Oke teman-teman semuanya, Masya Allah berbagi ceritanya tentang seorang ibu rumah tangga yang begitu sibuk di pagi hari. Lanjut teman-teman, ini ceritanya hari ini aku mau masak genjer ya. Tahu nggak sih teman-teman, kalau teman-teman di rumah pada suka nggak sih dengan yang namanya sayur genjer? Kalau aku itu sayur genjer suka banget ya. Karena nggak tahu deh, pokoknya aku tuh paling suka banget sayur genjer, apalagi sayur genjer itu dimasak dicampur bisa dengan teri. Nah, terinya macam-macam, bisa pakai teri nasi, yang teri kecil-kecil itu juga bisa juga pakai ikan asin gitu teman-teman. Nah, kadang-kadang juga waktu masuk
masuk. Waktu masak genjer, aku tuh kadang ya kalau misalkan nggak ada teri, nggak ada ikan asin, kadang juga aku campur sama apa namanya tempe. Nah, tempenya itu digoreng dulu sampai kering gitu. Nanti kita masukkan waktu si genjernya mateng di terakhirnya gitu, teman-teman. Oh ya, teman-teman semuanya, mohon maaf ya kalau waktu aku dubbing ini ada suara sedikit berisik ya di belakang sana, karena memang di depan rumah aku itu lagi ada renovasi rumah, jadi lagi motong-motong keramik gitu. Nah, kebetulan aku dubbing itu di siang hari, teman-teman, karena aku tuh nggak bisa kalau mau dubbing di malam hari, karena kalau di malam hari itu rasanya sunyi ya. Kalau mau ngomong lepas itu nggak enak ya, jadinya aku lebih suka dubbing itu di siang hari atau di pagi hari begini. Tapi resikonya yaitu kalau kitanya dubbing di pagi hari atau di siang hari, pasti banyak banget suara-suara di belakang backsoundnya gitulah ya, teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, mohon maaf ya buat teman-teman yang mungkin merasa kurang nyaman gitu dengar suara dubbingku, tapi di belakang ada backsound yang suara-suara gitu ya. Kadang-kadang ada suara adik Sofi yang lagi bercandaan sama kakaknya, lagi nangis, lagi apa gitu ya. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, walaupun ada suara-suara di belakang, semoga teman-teman tidak bosan, tidak merasa terganggu juga ya. Lanjut ya teman-teman semuanya untuk masalah genjer. Nah, kalau untuk masak genjer, sebelum si genjernya ditumis, usahakan untuk direbus sebentar aja rebusnya. Jadi ketika si airnya itu mendidih ya, si genjer itu langsung aja dimasukkan. Kalau sudah dimasukkan, diaduk-aduk sebentar ya, diaduk dua olak-alik gitu. Matikan apinya, gak usah lama-lama. Kalau sudah apa namanya sekitar berapa menit gitu, nggak sampai bermenitan lah, 1 menit lah kurang lebih ya teman-teman, langsung kita angkat aja si genjernya. Nah, tipsnya supaya si genjer itu tetap hijau teman-teman, ketika ngerebus si genjer usahakan kita kasih garam ya teman-teman, supaya si tekstur genjernya itu pertama lembut, yang kedua tetap hijau. Nah, kalau sudah direbus tadi, kita sudah angkat juga, sudah tiriskan. Di sini aku mau cuci lagi si genjernya sampai benar-benar bersih, sampai benar-benar hilang apa namanya kotorannya gitu. Kadang-kadang si genjer ini juga meninggalkan rasa pahit. Ada yang sedikit pahit gitu teman-teman. Cuman kalau genjer yang sudah sering kali dimasak atau sering kali dipetik, itu biasanya genjernya itu lembut enak. Cuman kalau yang genjer yang masih baru nih, tanaman masih baru, biasanya genjernya itu nggak lembut, jadi agak keras gitu ya teman-teman. Nah, kebetulan ini genjernya aku tuh dapatnya tadi waktu beli itu lembut banget, enak, dan nggak begitu pahit ya. Rasanya nggak pahit sih kalau menurut aku teman-teman, tapi mungkin kalau teman-teman yang ada kurang suka gitu, mungkin kayak ada rasa pahit-pahitnya sedikit gitu ya. Oke teman-teman semuanya, ini ya aku nyucinya itu nggak cuma 1 kali, memang berulang-ulang kali sampai benar-benar apa namanya hilang ini kotorannya ya teman-teman, karena tadi itu memang sedikit agak kotor si genjernya itu, tapi sebenarnya tadi udah aku cuci, cuman ini setelah direbus harus dicuci lagi biar benar-benar hilang si kotoran tersebut gitu teman-teman. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah nih apa namanya nyuci genjernya sudah selesai. Kalau sudah selesai seperti ini, lanjut aja kita persiapkan untuk numis genjernya. Nah, sebelum aku numis genjer, di sini aku mau goreng ikan asinnya dulu gitu ya teman-teman. Nah, ini sebelum aku goreng ikan asin, tadi di sana masih ada panci. Pancinya kita singkirkan dulu, kita buang dulu air panasnya biar nggak kena di Sofi gitu ya. Nah, lanjut aku mau siapkan wajan. Wajannya nanti aku kasih minyak gorengnya. Minyak gorengnya itu kalau apa namanya numis genjer, aku sukanya pakai minyak agak lebih banyak sedikit gitu, biar rasanya tuh lebih enak itu kalau menurut aku. Cuman selera kan masing-masing ya teman-teman. Cuman kalau teman-teman sukanya minyaknya sedikit juga tidak apa-apa. Nah, kalau bumbunya sederhana sekali, cuman bawang merah, bawang putih, ada apa namanya
cabenya juga semuanya cuma diiris-iris. Ada bumbu penyedapnya, aromatiknya itu aku kasih daun salam sama lengkuas. Nah, teman-teman, ini si ikan asin, aku di sini pakai ikan asin ya, bukan pakai teri. Karena memang nggak punya terinya, aku punya dia ikan asin di rumah. Ya sudah, kita pakai apa adanya yang di rumah aja. Nah, ikan asinnya itu digoreng dulu sampai matang. Nah, teman-teman, kita tinggal dulu goreng ikan asinnya. Di sini sih nasi sudah mendidih ya, sudah mau mateng. Dan ini genjer tadi yang sudah aku cuci bersih, dan ini bumbu-bumbu yang sudah aku siapkan juga sudah aku iris-iris. Bawang merah, bawang putih, ada cabai. Cabenya pakai cabai merah, itu aku cuman pakai beberapa biji aja ya teman-teman, karena si Mas Noval itu suka, jadi aku nggak bikinnya banyak, nggak aku kasih cabai banyak biar Mas Noval juga bisa makan. Nah, ini lanjut, alhamdulillah goreng ikan asinnya ini sudah mateng. Kita angkat aja si ikan asin biar nggak gosong gitu ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Oke, lanjut aja, ini langsung kita gongso atau kita goreng bumbu yang diiris-iris tadi. Ada bawang merah, ada bawang putih, ada juga cabai. Kita oseng-oseng sampai dia layu ya. Setelah layu, di sini aku juga tambahkan bawang goreng tapi yang dihaluskan teman-teman, karena aku punya stok ya baceman bawang putih dan juga bawang merah yang sudah tumis juga. Jadi sini aku punya baceman bawang merah, juga punya stok bawang putih yang sudah digoreng, dan digorengnya itu maksudnya sudah di blender gitu ya, jadi dia lembut gitu. Jadi memang stok di rumah di kulkas supaya kalau masak-masak itu bisa satset di pagi hari biar nggak gubrak-gubrak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi daun salam juga sudah aku masukkan, sama juga lengkuasnya juga sudah dimasukkan. Ini si cabai terakhir aja ya masukinnya. Kita goreng-goreng lagi juga sampai benar-benar matang. Nah, kalau bumbunya semuanya sudah matang, lanjut kita masukkan si genjernya. Nah, kalau untuk masak genjer teman-teman tidak perlu lama-lama, cukup diolak-alik, dibolak-balik, lanjut kita beri bumbunya, ada garam, kaldu, gula pasir, apa gula merah, sesuka hati ya, maksudnya sesuai selera aja. Mau pakai gula pasir boleh, mau pakai gula merah juga boleh. Nah, kalau teman-teman juga suka pakai penyedap, boleh juga kasih penyedapnya teman-teman. Kalau di sini aku cukup pakai gula pasir, garam sama apa namanya, masako ya teman-teman, aku kasih sedikit aja. Dan tidak perlu banyak-banyak karena di sini nanti di terakhir itu aku kasih ikan asin. Nah, untuk ikan asinnya itu nanti masukin ke wajannya ini di tahap yang terakhir yang sudah mau diangkat gitu teman-teman, biar si ikan asin masih ada crispy-crispy-nya gitu ya. Nah, untuk olah genjer itu tidak perlu lama-lama ya, biar tidak terlalu mateng. Jadi cukup diolak-alik sebentar, lanjut kita masukkan si ikan asin tadi yang sudah digoreng, kita aduk-aduk kembali sampai benar-benar merata ya teman-teman. Dan buat teman-teman jangan lupa koreksi rasa ya, kalau masak-masak itu jangan lupa dikoreksi rasanya biar nggak zonk di akhir masakan. Oke, alhamdulillah nih masakannya sudah selesai semuanya karena memang masaknya cuma satu menu ya teman-teman. Alhamdulillah menu ini bisa menghabiskan nasi, bisa bolak-balik makan karena memang aku tuh suka banget sama sayur genjer. Ini nikmat banget teman-teman, boleh dicoba, bisa untuk referensi teman-teman di rumah. Yang suka genjer, yang nggak suka boleh dicoba, enak banget kok. Oke teman-teman semuanya, selesai selesai masak, selesai juga video dari aku. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman suka dan semoga terhibur juga ya. Bisa menginspirasi teman-teman di rumah yang lagi bingung mau masak apa. Sekian dulu teman-teman video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.